Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan September tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan September ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja ya, keranjang yang ada di sini sama yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan September ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasinya kali ini cuma ada satu aja, yaitu Itel A90. Buat harga sendiri ini ada di 980.000 aja. Buat chipset dia pakai Unisoc T7100. Storage-nya ada di 4/64 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Terus buat layar ini udah 90 Hz, kameranya 13 megapiksel dan udah punya IP rating IP64. Buat HP di bawah 1 juta sih HP ini ya udah cukup banget ya buat dipilih. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 4. Yang pertama ada Tecnospark Go 2. HP ini harganya sendiri ada di 1 juta pas. Buat chipset dia pakai Unisoc T7250. Storage ada di 3/64 GB, punya baterai 5000 mAh dan speed ngecas yang ada di 15 watt. Layarnya udah 120 Hz, kameranya 13 megapiksel dan speakernya ini udah stereo. Plus dia juga punya IP rating IP64. Yang kedua ada Infinix Smart 9. Harga HP ini ada di Rp1.079.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81. Storage-nya ada di 3/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh dan speakernya ini udah stereo. Yang ketiga ini ada Redmi A5. Buat harga sendiri dia ada di Rp1.194.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T7250. Terus desainnya ini cakep ya buat HP sejutaan, layarnya udah 120 Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Terus yang keempat ini ada Itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.285.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lega di 6/128 GB, layar 90 Hz dan baterainya ini juga gede di 5000 mAh. Kalau dari keempatnya aku tuh paling suka sama Itel P55 5G ya. Tentu aja karena dia udah 5G dan performanya ini udah lumayan kencang. Oke, next buat harga 1 jutaan gede atau dari 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya kali ini ada 3. Yang pertama ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.650.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8128 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau buat layar dia 120 Hz, kameranya 50 megapiksel dan speakernya ini udah stereo. Yang kedua ada Infinix Hot 50. Buat harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.799.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage lega di 8128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Dan yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp1.919.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 6300 yang lumayan kencang. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar dia 90 Hz, kameranya 50 megapiksel dan ada IP rating IP54. Kalau dari ketiganya, aku tuh pilih Samsung Galaxy A06 5G ya. Chipsetnya tuh udah 5G yang pastinya udah lebih kenceng. Terus update-nya juga lebih terjamin juga dari dua HP lainnya. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai di bawah 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Tecnopova 7. Buat harga sendiri ada di Rp2.078.000. Chipsetnya dipakai ini MediaTek Helio G100 Ultimate, storage 8128 GB, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat yang kedua ada Moto G45. Buat harga sendiri ini ada di Rp2.095.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 6X Gen 3. Layarnya ini biasa aja sih, pakai IPS yang resolusinya HD+, tapi HP ini itu menang di kamera yang hasilnya lumayan cakep. Yang ketiga ini ada Infinix Hot 60 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp2.199.000. Chipset yang dipakai ini MediaTek Helio G200, storage lega di 8128 GB, baterainya gede 5160 mAh tapi bodinya tipis ya di 6,6 inci. Ngecasnya juga kencang 45 watt dan HP ini juga bawa layar AMOLED 144 Hz. Kalau buat yang keempat ini ada Infinix Hot 60 Pro Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp2.479.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G200, storage 8128 GB, baterainya 5160 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. HP ini meskipun baterainya gede tapi bodinya super tipis ya, ada di bawah 6 mm. Layarnya juga cakep, curve AMOLED yang refresh rate-nya ini ada di 144 Hz.
Kalau dari kelimanya sih aku lebih pilih Infinix Hot 60 Pro Plus ya. Performanya kencang, baterainya gede, tapi tampilannya juga mewah dengan layar curve dan bodi tipisnya. Lanjut buat harga 2 jutaan gede atau rentang harga 2,5 juta sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya ada 5. Yang pertama ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.549.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar dia IPS 120Hz yang kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel. Yang kedua ada Infinix Note 50. Buat harganya sendiri ada di Rp2.589.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless 30 watt. Buat layar dia udah AMOLED 144Hz ya, yang kameranya ini 50 megapiksel OIS. Yang ketiga ada Tecno Camon 40. Buat harganya sendiri ada di Rp2.649.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Yang keempat ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.678.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 725 Ultra, baterainya 5110 mAh, layarnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Dan yang terakhir ini ada Tecnopova 7 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.869.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, storage-nya ada di 8128GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt plus wireless charging di 30 watt. Dari kelimanya sih aku lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena chipsetnya yang udah 5G, terus kencang juga, dan desainnya ini yang kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari rentang harga 3 juta sampai di bawah 3,5 juta, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.039.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas ada di 90 watt, wireless charging 30 watt, layar AMOLED 144Hz serta punya kamera 50 megapiksel OIS dan ultrawide 8 megapiksel. Yang kedua ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.044.000. Chipset ini kencang pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Terus buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel. Yang ketiga ada Tecnopova Curve. Buat harganya sendiri ada di Rp3.148.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7300 Ultimate, storage-nya ada di 8256GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau buat layar sesuai namanya ya, ini curve yang panelnya AMOLED dan punya refresh rate 144Hz. Yang keempat ada Redmi Note 14 5G. Buat harga termurahnya ada di Rp3.149.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 725, storage-nya ada di 8/256GB, layarnya AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel OIS dan baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau dari keempatnya aku sih paling suka sama Infinix Note 50S 5G ya. Desainnya mewah, performanya ngebut, baterainya kencang yang bisa jadi alasan lah HP ini yang terbaik di kelas ini. Lanjut buat harga 3 jutaan gede atau dari rentang harga 3,5 juta sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ada Poco X7. Buat harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp3.549.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt, kameranya 50 megapiksel OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Lanjut yang kedua ada iQOO Z10. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.689.000. Buat chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 3. Baterainya super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar ini AMOLED 120Hz dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel yang udah ber-OIS. Yang ketiga ada Infinix GT30 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.823.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultimate, baterainya 5500 mAh, speed ngecas 45 watt, terus ada fitur air trigger juga nih buat yang doyan main game. Sama layarnya ini mantap ya, panelnya AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Yang keempat ada Tecno Camon 40 Pro. Buat harga sendiri ini ada di Rp3.889.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya
5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada di kameranya yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan pakai sensor Sony. Dan yang terakhir ini ada Moto G86 Power. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.899.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7400, storage-nya ada di 8/256 GB, baterainya badak 6720 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Buat layar panelnya POLED 120 Hz, terus kameranya 50 megapiksel dan ada kamera ultrawide juga, serta HP ini juga udah punya fitur IP rating IP68, IP69. Kalau dari kelimanya suruh milih satu tuh agak susah ya, jadi aku bagi dua aja. Kalau misal kalian suka main game, aku saranin ambil Infinix GT30 Pro karena performanya paling kenceng di harga segini. Terus kalau suka foto-foto, ambil aja Tecno Camon 40 Pro yang punya sensor kamera flagship. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku kali ini ada 4. Yang pertama ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya sendiri ada di Rp4.499.000. Chipsetnya dia pakai Snapdragon 6 Edge Gen 3. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus buat layar dia Super AMOLED 120 Hz dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS yang hasilnya cakep ya buat kelas mid-range. Yang kedua ini ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harganya sendiri ada di Rp4.589.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Buat layar panelnya POLED 120 Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel ber-OIS plus 13 megapiksel buat ultrawide-nya. Yang ketiga ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp4.799.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Storage-nya ada di 12/512 GB. Baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar AMOLED 120 Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS. Dan yang terakhir ada Tecnopova 7 Ultra. Buat harganya sendiri ini ada di Rp4.913.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultimate. Storage-nya ada di 8/256 GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas 70 watt plus wireless 30 watt, sementara itu buat layar panelnya ini AMOLED 144 Hz. Kalau dari keempatnya aku tuh paling suka sama Poco X7 Pro ya. Selain performanya yang lebih kenceng dan storage-nya yang gede, HP ini tuh juga punya spek lainnya yang unggul nih, hampir dari segala sisi. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya kali ini ada 3. Yang pertama ada Samsung Galaxy A56. Buat harganya sendiri ini ada Rp5.379.000. Chipsetnya pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus buat layar Super AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus ultrawide 12 megapiksel. Yang kedua ini ada iQOO Neo 10 yang harganya ini ada di Rp5.449.000. Buat chipset ini kencang, pakai Snapdragon 8 Gen 4, baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144 Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ini ada Xiaomi 14T. Buat harga sendiri ini ada di Rp5.795.000. Buat chipset ini kencang, pakai Dimensity 8300 Ultra. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Storage-nya ini lega, layarnya cakep AMOLED 144 Hz, terus kameranya punya resolusi 50 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel lagi buat kamera tele. Kalau dari ketiganya aku sih susah ya buat pilih yang mana, jadi pilih aja sesuai selera kalian karena ketiganya itu sama-sama bagus buat harga 5 jutaan. Lanjut buat harga 6 jutaan, rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada Poco F7. Buat harganya sendiri ada di 6 juta pas. Buat chipset dia pakai Snapdragon 8 Gen 4. Baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya sendiri ada di Rp6.689.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E, storage-nya ada di 8128 GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ada di 120 Hz. Terus buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel OIS buat utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 8 megapiksel OIS buat kamera telenya. Dan yang ketiga ini ada Vivo V60. Buat harganya sendiri ada di Rp6.749.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 4. Buat storage ada di 8/256 GB. Baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Terus buat layar panelnya AMOLED 120 Hz. Terus buat kamera ini kameranya 50 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel buat ultrawide dan telenya ini 50 megapiksel. Terus HP ini itu juga udah dilengkapi dengan IP rating IP68, IP69.
Ketiganya sih sama-sama cakep ya. Kalau pilih performa aku saranin ambil Poco F7, sementara kalau cari kamera yang cakep bisa pilih Samsung Galaxy S24 FE atau Vivo V60. Next buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini ada satu aja, yaitu ada Poco F7 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp7.499.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dan speed ngecasnya ada di 90 Watt. Layarnya AMOLED 120Hz yang resolusinya 2K, dan buat kamera ini 50 megapiksel ber-OIS. Lanjut kalau buat harga 8 jutaan, ini rekomendasinya juga cuma satu aja, yaitu adalah Xiaomi 14T Pro yang harganya ini ada di Rp8.195.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 9300 Plus, ini chipset flagship dari MediaTek yang kenceng banget ya. Storage-nya ada di 12/256 GB, terus buat layar AMOLED 144Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Sementara itu buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel OIS buat utama, 12 megapiksel buat ultrawide, dan 50 megapiksel buat tele. Kalau buat harga 9 jutaan, rekomendasinya juga cuma satu aja, yaitu iQOO 13. Harganya ini ada di Rp9.599.000. Chipset yang dipakai ini Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256 GB, baterainya super badak 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 144Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel. Kalau harga 10 juta ke atas, ini ada Xiaomi 15 yang harganya ini Rp11.899.000. Chipset ini kencang pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, baterainya lumayan gede buat ukurannya yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Buat layar dia LTPO AMOLED 120Hz, kameranya trio 50 megapiksel yang juga udah mumpuni. Terus habis itu ada Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp11.732.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage lega, baterainya gede 5800 mAh, speed ngecas 90 Watt, desainnya curve, layar AMOLED 120Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel yang hasilnya cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8 yang harganya ini di Rp13.799.000. Ini juga HP yang bagus ya. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, baterainya punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecasnya 80 Watt, desainnya cakep, flat dan kerasa mewah. Layarnya 1.5K AMOLED 120Hz dan kameranya ini punya setup trio 50 megapiksel. Terus habis itu ada S25 series ya, ada S25 reguler dan yang plus, yang masing-masing harganya ini di rentang harga 12 sampai 14 juta untuk storage terendahnya. Kedua HP ini adalah opsi yang oke ya buat yang pengen punya HP Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Ini udah powerful banget, chipset ini dipakai Snapdragon 8 Elite, terus setup kameranya juga cakep, dilengkapi dengan Galaxy AI, Samsung DeX dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah dilawan sama brand lain. Habis itu ada Samsung Galaxy Z Flip 7 yang punya harga ini ada di Rp14.910.000. HP Flip yang aktif tiap tahun masuk tentu aja Flip 7 ini. Upgrade-nya cukup banyak ya, terutama di cover screen-nya yang sekarang udah full, jadi bisa lebih fleksibel juga untuk penggunaan lebih banyak aplikasi. Terus ada HP-HP monster juga nih dari tiap brand, mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro yang harganya ini ada di Rp17.999.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9400, baterainya gede 6000 mAh, speed ngecas kencang 90 Watt, sama aku paling impress sama hasil jepretannya sih. Hasil jepretannya ini nggak pernah ngecewain ya buat ukuran HP flagship. Habis itu ada Xiaomi 15 Ultra yang harganya ini ada di Rp17.999.000. Ini juga HP monster nih dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Terus buat baterai ada di 5410 mAh, speed ngecas ada di 90 Watt dan punya setup kamera yang juga cukup ngeri. Terus ada flagship juga dari Samsung nih, yaitu adalah Samsung Galaxy S25 Ultra. Buat harganya sendiri ya ada di Rp19.799.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 Watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen ya, yang kepake banget buat sebagian orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Sama terakhir aku mau saranin HP foldable baru dari Vivo, yaitu Vivo X Fold 5 yang harganya ini ada di 25 juta kembali 1000. Sebagai HP lipat, smartphone ini itu punya sesuatu yang menarik, yaitu kapasitas baterainya yang gede 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 Watt. Bodinya ini juga termasuk tipis untuk ukuran HP foldable, jadi ya di posisi lipat gini ukurannya bisa mirip kayak HP candy bar biasa. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan September tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat, atau mungkin belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin juga menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak buat masuk. Jadi mungkin kalian bisa tulis HP apa yang harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di samping sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga
juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.